Pursuit of the Truth, bab 210-211. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara itu tidak bisa didengar oleh semua orang. Selain Suming, yang sesaat terkejut ketika mendengar suara itu, hanya Tian Xiezi yang bisa mendengarnya di antara semua orang di daerah tersebut. Yang lain tidak berhak mendengarnya. Kekuatan mereka tidak cukup. Namun, meskipun mereka tidak dapat mendengarnya, kehadiran yang sangat kuat dan menindas muncul dari gunung kegelapan berjari 5 yang muncul di udara, menyebarkan tekanan dahsyat yang mencekik orang lain. Tekanan ini jauh melampaui tekanan yang sebelumnya menimpa Gunung Pukiang. Menghadapi tekanan ini, tanda berserker yang terbentuk dari seni gerakan 7 gambar dari suku danau warna menghantam gunung kegelapan berjari 5 dengan suara dentuman keras. Suara dentuman itu bergema ke segala arah, dan anak itu gemetar. Tali pancing di tangannya langsung putus, dan saat ia gemetar, ia terlempar ke samping seolah-olah tersapu badai sebelum menghilang tanpa jejak. Ikan emas yang telah berubah menjadi makhluk menyerupai naga dan ular itu mengeluarkan jeritan melengking begitu menabrak gunung kegelapan yang memiliki 5 jari. Tubuhnya retak sedikit demi sedikit dan akhirnya hancur berkeping-keping. Lapisan-lapisan air sungai yang mengalir deras untuk mencekiknya tampak seperti mendidih dan berubah menjadi kabut putih yang menyebar ke segala arah sebelum benar-benar lenyap. Bahkan labu itu pun retak di banyak tempat, dan dengan suara dentuman keras, ia berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, bahkan gadis yang telah berubah menjadi Phoenix itu pun tidak mampu menahan kekuatan yang muncul begitu gunung kegelapan berjari 5 itu terwujud. Gunung itu berputar sekali lagi dan berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menyebar ke udara. Saat gunung kegelapan muncul, ilustrasi berserker dari suku danau warna hancur berkeping-keping. Pemandangan aneh di langit lenyap dan kembali normal. Hanya gunung kegelapan berjari 5 yang tetap menjulang di langit, membuat semua orang yang melihatnya merasa terguncang hingga ke lubuk hati dan ingin bersujud menyembahnya. Darah menetes dari sudut mulut Yan Luan. Dengan wajah pucat, dia mundur dengan tergesa-gesa. Keenam berserker transenden dari suku danau warna di sekitar Suming juga dalam keadaan menyedihkan. Wajah mereka dipenuhi teror saat mereka melarikan diri. Sampai akhir, Suming tidak melakukan gerakan menyerang apapun, dia hanya membela diri. Saat kerumunan mundur, kilatan dingin muncul di matanya. Dia melangkah maju. Keahliannya sejak awal adalah kecepatan, dan sekarang setelah dia mencapai transendensi, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan saat berada di langit, hanya dengan satu gerakan, dia berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke arah salah satu dari 6 orang itu. Orang itu adalah seorang lelaki tua. Terpancar rasa takut di wajahnya saat ia mundur. Suming masih jauh ketika ia menoleh, tetapi rasa bahaya yang kuat segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebelum ia sempat bereaksi, ujung jari yang dingin mendarat di tengah alisnya. Dengan suara keras, lelaki tua itu batuk mengeluarkan seteguk darah dan jatuh tersungkur ke belakang dengan luka parah. Suming tidak membunuhnya, kalau tidak dia pasti sudah mati. Ia menarik jarinya dan melangkah maju lagi. Saat bayangannya muncul ketika ia berlari ke depan, seorang wanita parubaya di kejauhan mengeluarkan erangan tertahan. Bekas berdarah yang ditinggalkan oleh ujung jari tampak di tengah alisnya. Yan Luan ketakutan dan mulai sangat menyesali keputusannya. Dia sama sekali tidak menyangka Suming akan sekuat itu. Kekuatannya tidak hanya berasal dari tingkat kultivasinya saja, tetapi juga dari tanda gunung miliknya yang membuatnya tak percaya. Di matanya, ini hanyalah tanda gunung biasa. Jadi bagaimana mungkin tanda ini memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Jeritan kesakitan lainnya terdengar di telinganya. Itu berasal dari seorang transcendent berserker yang melarikan diri dari suku danau warna, dan suara itu muncul ketika jari Suming mengetuk bagian tengah alisnya. Yan Luan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum dia bisa mundur lebih jauh, teriakan melengking lainnya terdengar. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu. Saat teriakan itu terdengar, Yan Luan menggigit lidahnya dan batuk mengeluarkan seteguk darah. Dia mengangkat kedua tangannya dan mengayunkannya ke depan. Danau warna patung dewa berserker, silakan muncul. Ada nada tajam dalam suara Yan Luan. Saat itu, dia mungkin masih terlihat sangat cantik, tetapi warna wajahnya sudah berubah. Saat dia berteriak,
seluruh gunung danau warna bergetar dengan gemuruh yang keras. Kabut merah tebal muncul entah dari mana dan berubah menjadi wajah raksasa. Wajah itu adalah wajah seorang wanita. Pada saat yang sama ketika patung dewa berserker di danau warna muncul, Suming meninggalkan jejak berdarah di tengah alis orang terakhir dengan tangan kanannya, melukainya dengan parah. Baru kemudian dia berbalik dan melihat wajah raksasa di belakang Yan Luan. Dia mengangkat kakinya dan berjalan di udara ke arahnya. Pada saat itu, ekspresi wajah pria dan wanita dari klan Langit Beku di suku Danau Warna berubah drastis. Mereka menatap Suming, dan meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, badai berkecamuk di dalam hati mereka. Siapa itu Mark? Dari penampilannya, ini adalah tanda gunung, tetapi tanda gunung hanyalah salah satu dari banyak jenis tanda dunia. Tidak mungkin tanda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di Gunung Pukiang, tetua dan pria kurus itu saling pandang sebelum menarik napas tajam. Keterkejutan tampak di wajah mereka. Mereka tiba-tiba merasa beruntung. Jika Suming telah menggunakan tanda gunung sepenuhnya sebelumnya, ketika dia bertarung melawan mereka, maka mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Gelap, namanya gelap, gumam tetua suku Pukiang. Gunung Timur yang tenang tetap sunyi. Seolah-olah mereka telah memprediksi ini sejak awal sehingga tidak ada satupun teriakan kejutan yang terdengar dari sana. Sebaliknya, teriakan kaget terdengar di kota Han Mountain. Ketika semua orang di kota melihat apa yang terjadi, mereka merasa terguncang, terutama orang-orang yang sedang minum di Suming di penginapan. Mereka sangat bersemangat. Dibandingkan dengan kerumunan yang riuh ini, ketika Yan Luan melihat Suming menatapnya dan berjalan ke arahnya, ia merasa seolah-olah suara ledakan keras terdengar di kepalanya. Wajahnya pucat pasi dan tak berbui. Sambil mundur dengan tergesa-gesa, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang, ke arah wajah raksasa yang melayang di atas gunung danau warna. Seketika itu juga, wajah wanita itu bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah Yan Luan. Wajah itu menembus tubuhnya dan menyerbu ke arah Suming. Suming tetap tenang, tetapi langkah kakinya sedikit goyah. Di matanya, wajah raksasa yang menembus tubuh Yan Luan itu telah membuka matanya, dan saat itu juga, wajah tersebut berubah. Wajah itu berubah menjadi wajah yang dikenal Suming, wajah yang terukir di jiwanya. Wajah itu dipenuhi dengan keindahan yang liar, wajah Bailing. Dengan desahan lembut, tepat pada saat wajah raksasa itu mendekat, gunung gelap di belakang Suming muncul sekali lagi dan dengan suara dentuman keras, menghantam wajah wanita itu. Lapisan riak menyebar, tanda gunung Suming menghilang, dan bersamaan dengan itu wajah wanita itu pun lenyap. Suming melangkah maju di tengah riak air. Ekspresinya datar saat ia mendekati Yan Luan. "Kau kalah," teriak Yan Luan sambil mundur. "Aturannya adalah kau hanya boleh menggunakan satu gerakan untuk semua Transcendent Berserker. Kau sudah menggunakan satu gerakan barusan, dan jika kau menyerang lagi, maka kau kalah." Yan Luan mendarat di gunung danau warna. Saat mendarat, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada kengerian di matanya saat dia menatap Suming. Namun meskipun ketakutan, kebanggaan dalam jiwanya tidak hilang karena keberhasilannya melarikan diri. "Jika kau menyerang, kau akan kalah. Jika kau tidak menyerang, kau juga akan kalah, karena aku, Yan Luan, belum pernah kalah." Yan Luan bernapas cepat di puncak gunung danau warna. Berdiri tidak jauh darinya adalah pria dan wanita dari klan Langit Beku, bersama dengan Han Feizi. Suming berjalan di udara tipis saat ia bergerak maju untuk mendarat di gunung danau warna. Ia mendarat di gunung yang belum pernah ia lewati sebelumnya, dan saat itu juga, seluruh gunung danau warna menjadi sunyi senyap. Semua tatapan tertuju pada tubuh Suming. Han Feizi menatapnya. Pria dan wanita dari klan Langit Beku di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan Yan Luan. Suming menatap Yan Luan dan wajahnya yang cantik. Dia masih ingat bahwa dia pernah bertarung singkat dengan wanita ini di tempat terpencil leluhur Gunung Han. Suming tidak menanggapi kata-kata Yan Luan. Dia hanya berjalan maju. Yan Luan tidak tahu mengapa, tetapi ketika Suming berjalan ke arahnya, dia merasakan rasa hormat tumbuh dalam dirinya, rasa hormat yang sama yang muncul ketika dia berada di hadapan tetuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Dia secara naluriah mundur, lalu menggertakkan giginya untuk memaksa dirinya agar tidak bergerak. Namun, tatapan mempesona muncul di matanya sebelum dia melirik pria dari klan Langit Beku itu. Saat Suming berjalan menuju Yan Luan, pria dari klan Langit Beku melangkah maju dan berteriak padanya dengan suara dingin,
kau kalah. Kau gagal mendapatkan hak untuk masuk ke klan langit beku. Mundur sekarang. Su Ming tidak mempedulikan pria itu. Dia mendekati Yan Luan hingga berada tepat di depannya. Saat dia menatap wajah pucat di hadapannya, Yan Luan pun menatapnya. Ada tatapan lembut di matanya, tatapan yang akan membuat orang lain merasa kasihan padanya. Beraninya kau, tatapan dingin muncul di mata pria dari klan langit beku. Dia baru saja akan mengangkat kakinya dan berjalan mendekat ketika Su Ming menoleh dan menatapnya dengan dingin. Kamu terlalu banyak bicara. Kaki pria itu gemetar dan suara dentuman terdengar di kepalanya. Baginya, tatapan Su Ming bagaikan anak panah tajam yang menembus matanya dan langsung ke pikirannya, berubah menjadi 4 kata dalam tubuhnya yang menyapu kemauannya seperti guntur, membuatnya tersadar dari lamunannya sambil gemetar. Yan Luan gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang, tetapi pria di hadapannya seperti gunung, membuatnya merasa seperti tercekik ketika pria itu bergerak mendekat. Wajahnya sungguh cantik sekali. Su Ming menatap Yan Luan dan berbisik pelan setelah sekian lama. Ia mengangkat tangan kanannya dan membelai wajah Yan Luan dengan lembut. Apa kau benar-benar tidak mau menyerah? Tanya Su Ming lembut, dan senyum muncul di wajahnya. Seni penandaan meresap ke dalam tubuh Yan Luan melalui tangannya. Yan Luan gemetar hebat. Getaran itu bukan karena tubuhnya, melainkan karena hatinya. Tatapan linglung muncul di matanya. Tatapan linglung itu jarang muncul padanya, dan kebingungan yang timbul karena seorang pria belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Suatu perasaan yang tak terlukiskan tumbuh dalam dirinya, seolah-olah dipaksakan kepadanya, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Aku, menyerah, biarkan aku pergi. Yan Luan menggigit bibirnya dan ekspresi bingung muncul di matanya. Di tengah kebingungannya, rasa takut pun tumbuh. Su Ming menatap Yan Luan dan kemudian mengalihkan pandangannya setelah beberapa saat. Dia berbalik dan menatap pria dan wanita dari klan langit beku. Semua berserker transenden di tempat ini telah mengakui kekalahan kecuali kalian berdua. Apakah kalian berdua termasuk dalam tantangan ini? Tanya Su Ming dengan tenang. Di bawah tatapannya, wajah pria itu memucat. Ia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mampu berbicara. Tuan, kekuatan Anda sangat besar. Kami bukan tandingan Anda. Anda telah memperoleh hak untuk memasuki klan langit beku. Namun, orang yang berbicara adalah wanita di sampingnya. Wanita itu menatap Su Ming dan pupil matanya menyempit, meskipun hampir tidak terlihat. Namun, Anda baru mendapatkan hak untuk masuk sekolah. Anda masih harus melalui serangkaian tes. Tesnya apa saja? Tanya Su Ming datar. Ujian pertama ini sebenarnya bukan ujian. Kami hanya menguji identitas Anda. Aturan untuk bergabung dengan klan langit beku telah berubah. Kami tidak akan menerima siapapun yang baru saja menjadi anggota baru di sebuah suku. Itulah sebabnya, Tuan, Anda gagal dalam ujian pertama. Wanita itu tersenyum dan berkata pelan. Masih ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia tidak takut Su Ming akan marah. Dia memiliki klan langit beku di belakangnya. Jika dia berani menyakiti murid klan langit beku, maka tidak akan ada tempat baginya untuk tinggal di tanah Pagi Selatan. Tuan, Anda memiliki kekuatan luar biasa. Mungkin seharusnya Anda datang lebih awal ketika klan langit beku menerima murid. Jika tidak, Anda mungkin akan gagal dalam ujian meskipun Anda telah memperoleh hak tersebut. Wanita itu terus tersenyum sambil berbicara dengan lesu. Saya tidak ingat pernah ada aturan seperti ini sebelumnya. Su Ming mengerutkan kening dan menatap wanita itu. Tidak ada, tapi perkataan saya adalah hukum untuk pendaftaran kali ini. Jika saya ingin aturan diubah, maka akan diubah. Senyum wanita itu tetap ada, dan sedikit kesombongan muncul di samping rasa jijik di wajahnya. Su Ming terdiam sejenak sebelum menatap wanita itu dengan dingin. Lalu, akankah Mosu bisa lulus ujian? Sambil berbicara, Su Ming mengambil topeng hitam yang telah menggemparkan seluruh gunung Han dari dadanya dengan tangan kanannya dan memakainya di wajahnya. Begitu dia mengenakan topeng di wajahnya, seluruh penampilan Su Ming berubah tiba-tiba. Kehadirannya yang seperti gunung berubah menjadi suasana aneh, dan tampak seolah-olah ada kabut hitam yang merembes keluar dari tubuhnya yang mengelilingi area tersebut, menyebabkan suku danau warna langsung diselimuti suasana suram. Han Feizi, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Dengan topeng terpasang, suara Su Ming menjadi serak. Suara serak itu menyebar ke segala arah. Itu suara musuh. Saat Su Ming mengenakan topeng itu, Han Feizi bergidik dan menatap Su Ming dengan ekspresi tercengang. Napasnya menjadi cepat. Yan Luan hampir berteriak karena terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa pria di hadapannya, pria yang terpaksa dia mohon untuk membebaskannya, adalah orang yang sama yang dia temui di tempat terpencil leluhur Gunung Han, dan orang yang sama yang dia sukai dan ingin jadikan pasangannya. Kamu, Yan Luan secara naluriah mundur beberapa langkah dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Seluruh kota Han Mountain langsung gempar. Suara gemuruh menggema di udara. Sosok yang selama ini dicari oleh banyak orang, Mo Su yang dikenal sebagai yang paling misterius di antara semua berserker transenden, kini muncul di antara mereka dengan cara ini. Kejutan ini cukup untuk membuat mereka semua kehilangan keseimbangan. Ya Tuhan, dia benar-benar Mo Su. Tidak heran suku Tranquillis kalah. Orang ini sebelumnya adalah tamu di suku Tranquillis. Dia sebenarnya Mo Su. Mo Su, yang tindakannya telah mengejutkan semua orang di dalam area tersembunyi Gunung Han dan yang wajahnya belum pernah terlihat, adalah dia. Nantian benar-benar terstunet di tempatnya berdiri di kota Gunung Han. Dia menatap Suming di Gunung Danau Warna dan mendapati dirinya terdiam bahkan setelah 1 menit lamanya, karena tepat pada saat itu, sebuah teori yang membuatnya bergidik mulai tumbuh dalam dirinya. Aku sudah tinggal di kota Gunung Han selama bertahun-tahun. Apakah identitas ini akan cukup? Suming berbalik dan menatap wanita dari klan Langit Beku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi wajah wanita itu langsung berubah. Dia pernah mendengar nama Mo Su ketika tiba di kota Gunung Han dan tahu bahwa ada 6 berserker transenden yang kuat di kota Gunung Han. Di antara keenamnya, selain Xuan Lun yang telah meninggal dan Yun Zhang, yang dikabarkan pergi mengasingkan diri dan berlatih, dia juga pernah bertemu Nantian, Leng Ying, dan Kejiu Si sebelumnya. Nantian dan 2 orang lainnya bukanlah apa-apa baginya, dan terlebih lagi bagi Xuan Lun yang telah meninggal. Ketika pertama kali mendengar tentang 6 berserker transenden, dia hanya tertarik pada orang yang bernama Mo Su. Orang ini sangat misterius dan mengenakan topeng hitam. Dikabarkan bahwa kekuatannya sangat besar, dan bahkan ada petunjuk bahwa dia adalah pemimpin dari keenamnya. Dia juga merupakan tamu di suku timur yang tenang, dan begitu area tersembunyi Gunung Han dibuka untuk umum, dia adalah satu-satunya yang mempertahankan statusnya sebagai tamu ketika ketiga suku tersebut mengusir semua tamu mereka. Begitulah cara kerja dunia. Semakin misterius sesuatu, semakin mudah rasa ingin tahu orang-orang akan terpicu. Begitulah yang dirasakan wanita itu. Namun, rasa penasaran itu tidak berlangsung lama, segera dikesampingkan. Baginya, tidak masalah apakah Mo Su misterius atau tidak. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita itu, dan mereka berasal dari 2 dunia yang sangat berbeda. Dia tidak menyangka bahwa Mo Su yang telah sedikit menarik minatnya akan muncul di hadapannya dengan cara seperti ini pada hari ini dan saat ini juga. Suara riuh rendah dari kota Gunung Han terdengar di telinganya. Gelombang suara semakin kuat setiap saat, hingga akhirnya berhamburan ke segala arah dan menciptakan dengungan di udara. Di kota Han Mountain, kerumunan orang yang sebelumnya minum bersama Suming semuanya ternganga. Suming telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, dan sekarang dengan pengungkapan mengejutkan bahwa dia sebenarnya adalah Mo Su, keterkejutan mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia Mo Su, pantas saja dia memiliki kekuatan sebesar itu. Kukira dia adalah pria bernama Yun memandang Gunung Danau Warna dengan tenang, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia Mo Su, tetua suku Pukiang menarik napas dalam-dalam di Gunung Pukiang. Ia tidak asing dengan nama Mo Su. Meskipun ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, orang-orang mereka memang pernah menyelidiki orang ini di masa lalu. Namun, penyelidikan mereka tidak membuahkan banyak jawaban. Mereka hanya mengetahui bahwa orang ini tiba-tiba menjadi tamu suku Timur Tenang dan juga tiba-tiba menghilang tanpa jejak di tempat tersembunyi kota Gunung Han. Ketenarannya sebagian besar disebabkan oleh tindakan sengaja suku Danau Warna dan suku Timur Tenang untuk membuatnya terkenal. Namun, dia juga telah bertanya kepada Xuan Lun tentang dirinya, dan dia telah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Seharusnya Mo Su adalah seorang berserker transenden yang sangat kuat. Namun, karena luka-luka yang dideritanya, kekuatannya telah menurun ke alam pemadatan darah. Meskipun demikian, Xuan Lun sendiri tidak terlalu yakin dapat meraih kemenangan mutlak atas dirinya. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di sekitarnya, Gunung Timur yang tenang tetap sunyi. Namun, kesunyian itu tidak berlangsung lama sebelum sebuah suara tua terdengar dari gunung tersebut. Ada sedikit rasa hormat dalam suara itu yang bergema di udara.
Suku Timur Tenang mengucapkan selamat kepada Kindred Mo atas perolehan hak untuk memasuki klan Langit Beku. Saat suasana di sekitarnya dipenuhi kegembiraan, gunung danau warna menjadi sunyi. Han Feizi memandang Suming, dan juga topeng di wajahnya, dengan perasaan campur aduk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah asli Suming. Setelah Xuan Lun meninggal, dialah satu-satunya orang yang tahu bahwa Suming menyimpan harta karun yang sangat berharga. Haruskah aku memanggilmu Suming, atau Musu? Tanya Han Feizi pelan. Yan Luan merasa semakin bimbang. Dia menatap Suming dengan ekspresi tercengang dan mengingat semua hal yang terjadi di tempat terpencil leluhur Gunung Han. Dia ingat bagaimana dia ingin menjadikan pria ini sebagai pasangannya, kata-kata lembutnya saat menatapnya barusan, dan bagaimana hatinya bergetar secara misterius. Wajah Yan Luan tiba-tiba memerah. Suming tidak menjawab pertanyaan Han Feizi. Dia hanya menatap dingin wanita dari klan Langit Beku itu. Wanita itu terdiam sejenak sebelum mengeluarkan dengusan dingin. Begitu, jadi kau Musu, kau lulus ujian pertama. Namun, kita masih punya ujian kedua. Kau harus menantang rantai Gunung Han. Sebelum rune relokasi sepenuhnya aktif, kau harus menyelesaikannya, atau kau akan tetap gagal, kata wanita itu dengan seringai dingin. Karena topeng yang dikenakan Suming, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namun, matanya tampak tenang. Seolah-olah kata-kata wanita itu tidak menimbulkan gejolak emosi apapun dalam dirinya. Dan apakah akan ada ujian ketiga, keempat, dan kelima juga? Tanya Suming dengan nada tenang. Sikap tenangnya membuat wanita itu tidak senang. Ia mewakili klan Langit Beku untuk menerima murid kali ini, meskipun sudah diputuskan bahwa mereka hanya akan menerima satu murid. Namun, selama ia mewakili klan Langit Beku, semua orang yang bertemu dengannya harus menghormatinya. Sebagian orang bahkan akan takut padanya. Hanya saja Suming tidak menganggapnya penting. Meskipun dia jelas-jelas mempersulitnya, dia tetap tenang. Hanya dengan melepas topengnya, dia membuat ujian pertamanya menjadi lelucon belaka. Ketika mendengar pertanyaannya, senyum wanita itu menjadi lebih dingin, dan dia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan niatnya. Dia berbicara dengan nada dingin. Klan Langit Beku bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Bahkan jika kau telah melewati rantai Gunung Han dan menyelesaikan ujian kedua, masih ada ujian ketiga. Untuk ujian ketiga, kau harus membuktikan bahwa kau telah mencapai transendensi hanya setelah mencapai kesempurnaan selama alam pemadatan darah. Tapi kau sudah mencapai tingkatan transenden, jadi kau tidak bisa membuktikannya. Suming terdiam. Ketika melihat Suming tetap diam, rasa jijik terselip di balik senyum wanita itu. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk memberiku bukti yang kuat dan dapat dipercaya untuk menunjukkan kepadaku jumlah pembuluh darah yang kau miliki ketika kau mencapai transendensi, masih akan ada ujian keempat. Ujian keempat sangat sederhana. Kau harus membunyikan lonceng Gunung Han. Tapi sayang sekali, lonceng itu sudah tidak ada di sini lagi. Lonceng itu telah diambil oleh Jenderal Ilahi Transendensi. Pergilah dan ambil kembali. Jika kau bisa menyelesaikan keempat ujian ini sebelum rune relokasi diaktifkan sepenuhnya, maka tidak akan ada masalah bagi kami untuk menerimamu ke klan Langit Beku. Jika kau tidak bisa, pergilah sekarang. Berhentilah mengganggu kami. Kau tidak akan mampu menahan murka klan Langit Beku. Tepat pada saat wanita itu selesai berbicara, gunung danau warna tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya yang menusuk keluar dari dalam gunung dan menyatu menjadi satu sinar cahaya yang menyilaukan di puncaknya, tampak seolah-olah akan berubah menjadi rune raksasa. Sepertinya kau tidak punya kesempatan lagi. Rune relokasi telah aktif. Dalam 10 tarikan napas, rune ini akan aktif sepenuhnya. Wanita itu tersenyum dan tidak lagi menatap Suming, melainkan mengalihkan pandangannya ke arah rune relokasi yang terbentuk dengan cepat. Lalu, apakah cukup jika aku juga menggunakan identitas ini? Tanya Suming dengan tenang. Saat ia mengucapkan kata-katanya, wanita itu langsung terkejut. Begitu ia menoleh ke belakang untuk melihat Suming, ia bergidik, dan rasa tidak percaya terpancar di wajahnya. Secara naluriah ia mundur beberapa langkah, dan semua darah di wajahnya langsung menghilang. Kamu, bahkan pria yang selama ini diam di samping tetapi dalam hatinya tertawa dingin, merasakan ekspresinya berubah drastis. Ia menarik napas tajam dan tampak seperti tersambar petir. Pikirannya menjadi kosong. Mereka bukan satu-satunya yang berada dalam keadaan itu. Pada saat itu, semua orang di Gunung Danau Warna benar-benar tertegun saat itu juga, dan semua emosi mereka digantikan oleh keterkejutan. Petir bergemuruh,
dan percikan petir berputar-putar di sekitar tubuh Suming. Percikan petir itu bersinar dengan cahaya biru, dan meskipun memancarkan aura yang aneh, itu juga melambangkan satu hal. Suming mengangkat tangan kanannya dan terdengar dentingan lonceng dari tengah telapak tangan kanannya. Ada sebuah lonceng yang tampak tua dan kuno bertengger di telapak tangannya. Lonceng itu melayang ke atas dan membesar dengan cepat di udara. Kemunculannya juga melambangkan satu hal. Tuhan, Tuhan Jenderal Ilahi. Suara gaduh yang dipenuhi teriakan kaget dengan intensitas yang belum pernah terdengar sebelumnya menggema dari dalam kota Han Mountain.